Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-49. Fas'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr jika keadaan kalian tidak mengetahui. Pertemuan yang lalu penulis menjelaskan bahwasannya dari kaidah ini ada pelajaran yang sangat banyak. Pertama, pujian kepada ahlul ilm. Yang kedua, a'la anwa'i hadzal ilmi. Jenis ilmu yang paling tinggi itu ilmu tentang kitab Allah. Yang ketiga, menunjukkan keutamaan ahlul ilm. Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada mereka. Allah berikan layak untuk ditanya. Rekomendasi kepada mereka. Kemudian yang keempat, orang yang tidak paham itu diperintahkan untuk bertanya. Yang kelimanya, menunjukkan ahlu dzikr yang paling utama itu ahlul Quran. Jadi orang yang memiliki ilmu, itu keilmuan paling utama itu ilmu tentang Quran. Yang keenam, perintah untuk belajar. Kemudian yang ketujuh, pengkhususan tanya kepada ahlu dzikr, berarti dilarang bertanya kepada orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu. 7 poin, ini sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Masuk pada halaman salisah, ba'da salasimi'ah. Ya. Halaman 303. Poin yang ke-8, wa fi hadil qaidati dalilun wadihun ala annal ijtihada la yajibu ala jami'in nas. Dalam kaidah ini terdapat satu pendalilan yang jelas, ijtihad itu tidak wajib kepada seluruh manusia. Jadi tidak wajib kepada seluruh manusia. Li'annal amra bisu'alil ulama dalilun ala anna hunaka aqwaman faradahum as-su'alu lal ijtihadu. Perintah supaya bertanya kepada para ulama, terdapat satu pendalilan bahwasanya di sana itu ada kaum-kaum yang Allah wajibkan tanya, bukan berijtihad. Bukan berijtihad. Siapa yang diwajibkan tanya? Al-jahlu wa adamul ilm. Orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu. Kewajibannya tanya, bukan berijtihad. Ini pendalilan syariat. Ya. Dan ini mantikul akal. Alasan secara logika. It la yutasawwaru ahadun an yakuna jami'un nasi mujtahidina. Tidak mungkin tergambar bagi seorang pun kalau seluruh manusia itu mereka mampu berijtihad. Ini pelajaran kandungan dari kaidah yang ke-8, enggak semua orang berijtihad. Tapi orang yang berijtihad itu orang yang paham Quran, paham hadis, mengetahui tentang kaidah-kaidah usul. Kemudian ada satu permasalahan yang tidak diketemukan jelas gamblangnya di dalam Quran dan hadis,
mereka berijtihad. Tapi kalau orang yang awam, kewajiban mereka cuman as-su'al, bertanya. Ini poin yang ke-8. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan laqad marabina katsiran fi hadzal qawaidi annal muqarrara fi ilmi usuli tafsir. Sungguh telah berlalu bersama kita banyak dari kaidah-kaidah, yakni yang ditetapkan dalam ilmu usul tafsir, annal ibrata bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Pelajaran itu diambil dari keumuman lafadz, bukan pengkhususan sebab. Coba kalau asbabun nuzul berkaitan dengan surat, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kisahnya diarahkan kepada orang kafir yang menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu tidak mau terima dengan risalah yang aku bawa, coba tanya kepada orang-orang yang berilmu sebelumku. Tanya kepada mereka. Itu kalau asbabun nuzul, khitabnya kepada orang kafir, orang musyrik yang menentang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaidah dalam tafsir, pelajaran itu bukan diambil dari keumuman lafaz, bukan pengkhususan sebab. Berarti ayat ini bisa diarahkan kepada semua. Orang kalau nggak paham agama, tanya kepada ahlu dzikr. Bukan hanya diarahkan kepada orang musyrik, musyrik, tanya kepada orang yang berilmu sebelummu, bukan. Ini kaidahnya seperti itu. Wa hadhil qaidatul lati nahnu bisodadil hadisi minha anha misalun lidzalika. Maka kaidah ini yang kita dalam pembicaraan tentangnya itu ada permisalan. Ya, fahadil ayah wa in kana sababwa khasan bi amril mu'anidin an yas'alu an halatir rusulil mutaqaddimina li ahli dzikr wa hum alul ilm fa innahu amatun fi kulli mas'alatin min masailiddin. Jadi ayat ini termasuk contoh penerapan kaidah. Penerapan kaidah, pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan pengkhususan sebab. Bukan pengkhususan sebab. Walaupun sebabnya tadi sudah kita sampaikan, khusus orang yang menentang orang kafir, orang musyrik, tanya keadaan para rasul terdahulu kepada ahlu dzikr, ahlul ilm. Tapi ini maknanya umum. Umum itu fi kulli mas'alatin min masailiddin. Semua permasalahan dari permasalahan agama. Usulnya, cabangnya. Jadi pokok dan cabangnya, idalam yakun ingdal insani ilmun minha wa biha fa alaihi an yas'ala man ya'lamuha. Kalau ada seseorang tidak memiliki ilmu tentang pokok agama, berarti masalah akidah-akidah. Tentang cabang-cabang agama, permasalahan misalkan cabang-cabangnya tidak tahu, maka wajib bagi dia tanya kepada orang yang tahu. Tanya kepada orang yang tahu. Ini penjelasan berkaitan dengan kaidah. Kalau mau di poin, berarti ini poin yang ke-9. Poin yang ke-9. Jadi tanya kepada orang yang berilmu, itu semua permasalahan. Mencakup semua dalam perkara agama yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu. Tapi kalau perkara dunia, tanya kepada orang yang ahli dan memiliki kesolehan. Itu kalau perkara dunia. Nanti ada pembahasan. Misalkan seseorang, kalau pengen melakukan satu perkara, urusan duniawi, ada musyawarah, ada istikharah. Ya, sebagian ulama istikharah dulu baru musyawarah. Saya lebih condong dengan ulama musyawarah dulu. Setelah musyawarah mantap kepada satu perkara, istikharah. Istikharah. Nah, kepada siapa kalau urusan dunia kita bermusyawarah? Kepada orang yang ahli di bidangnya. Yang kedua, memiliki kesolehan. Kalau ahli tapi nggak memiliki kesolehan, kadang berkhianat. Kadang berkhianat. Tapi kalau orang ahli memiliki kesolehan, ada ketulusan. Yang kadang dengan kesolehannya itu
basirahnya, mata hatinya tajam. Ini kalau urusan perkara duniawi. Tapi kalau perkara berkaitan dengan masailuddin, perkara agama, itu kepada para ulama. Kepada para ulama. Yang kemarin disampaikan ciri ulama itu seperti apa? Sudah disebutkan. Ya. Akidahnya selamat, manhajnya selamat, suka menasihati umat. Kemudian menjaga kesahihan pendalilan. Kemudian mengingatkan perkara yang mungkar. Kemudian pula nampak di atas kebenaran. Yaitu ciri ulama yang kita jadikan rujukan dalam permasalahan-permasalahan agama. Wallahu ta'ala alam. Lanjut penjelasan penulis. Wa hadza minal wudhuhi bimakanin. Wa hadza minal wudhuhi bimakanin bihaitsu la yahtaju ila istitradin ila analladhi yahtaju ila tanbih wa taudih. Ma yaqa'u min muhalafati hadil qaidati fi waqi'in nas. Ini satu sisi gamblang. Tidak butuh untuk disimpangkan. Kecuali ada orang-orang yang butuh diingatkan, dijelaskan. Berkaitan dengan terjadi penyelisihan dalam kaidah ini pada kenyataan manusia. Pada kenyataan manusia. Wa harkin lil adabillati tata'allaqu bihadzal maudhi'il muhimi. Ya, karena di sana mereka melanggar adab yang berkaitan tentang tema yang penting ini. Apa contohnya? Ya, bentuk saudaraku yang saya hormati, sebenarnya kaidahnya gamblang cetha melo-melo. Kalau nggak paham perkara agama, tanya kepada ulama. Tapi ternyata ada sebagian orang dalam perkara ini ternyata mereka masih menyimpang. Masih menyimpang. Apa bentuk penyimpangan? Wa min suwari dalika. Contoh itu. Anaka tara ba'dun nas. Haina ma tu'radu lahu muskilah au nazilah. Wahtaja ila su'ali anha. Sa'ala anha akraba sahsin yamuru bihi. Kamu akan lihat sebagian manusia. Jadi ketika dihadapkan satu perkara yang rumit, samar, atau perkara yang nazilah. Nazilah itu kekinian, kontemporer. Butuh ditanyakan. Ada orang tanyanya itu kepada orang yang paling dekat yang melewati dirinya. Wes pokoknya ketemu sapa takoi. Padahal kaidahnya tadi wuduh. Jelas sekali. Kepada siapa? Kalau ada perkara-perkara kesamaran yang tidak jelas dalam urusan agama, ahlu dzikr. Tapi dalam penerapan realita orang, ada yang tanyanya itu kepada seseorang yang lewat di hadapannya. Walau lam ya'lam halahu, walaupun dia tidak tahu keadaan dia. Iki min ahlil ilm, penuntut ilmu atau bukan? Ya, penuntut ilmu atau bukan? Pokoknya wis teko kepada orang yang lewat. Lah ini keliru penerapan. Ya. Bahkan tanyanya itu wa ba'dun nas ya'tamidu 'alal madahir. Sebagian manusia itu hanya bersandar pada yang nampak. Yang nampak itu misalkan melihat seseorang ada tanda kebaikan. Tanda kebaikan itu baju koko, sarungan, kopiahan. Itu langsung takoki perkara-perkara agama niki hukumnya pripun toh? Padahal dia bukan penuntut ilmu apalagi ulama. Bukan penuntut ilmu apalagi ulama. Ini hati-hati ini. Ini hati-hati ini. Ya. Dan ini banyak. Banyak sekali kadang saudara yang saya hormati orang pokoknya begitu punya masalah takok. Ya kadang ditanya itu mungkin dari sisi penampilan ada yang menampakkan wah ini nampaknya orang berilmu, ini pakaiannya orang yang soleh. Langsung semua ditujukan kepada dia. Wa kullu dzalika ghalatun bayyinun. Ini kesalahan yang jelas. Menyelisihi apa yang ditunjukkan oleh kaidah. Fas'alu ala dzikri. Tanyanya itu kepada ahlu dzikr, kepada ulama. Kepada ulama. Makanya nanti ketika seseorang penuntut ilmu pun
Ketika ditanya, itu disandarkan kepada para ulama. Ini menurut ulama fatwanya seperti ini. Jadi bukan sembarangan tanya. Yang umumnya kalau ada tanda-tanda, wah, iki penuntut ilmu. Iya, langsung semua permasalahan diarahkan kepada dia. Ghalatun bayyin. Demikian pula kata penulis, kasih contoh lagi, wala adri madza yasna'u haula'i idza marida ahaduhum ayastauqifuna awala marin alaihim fisyari'i fayas'alunahu am yadhabuna ila amharil attibai wa aksarum hadaqa. Saya juga tidak tahu itu. Orang model seperti ini kalau salah satu dari mereka sakit, apa yang dilakukan? Apa sembrono? Sembrono itu setiap orang yang lewat di hadapan dia dihentikan kemudian tanya. Kena wong lewat langsung tindak, mas lorong ini kita tambahnya apa? Apa seperti itu? Iya. Atau mereka itu pergi kepada amharil atiba, dokter spesialis yang memang memiliki kemahiran yang luar biasa, memiliki keahlian yang luar biasa. Ya, ini pendekatan pemahaman. Pendekatan pemahaman. Saudara yang saya hormati, kalau orang sakit, tanyanya mesti kepada yang ahli di bidang kesehatan. Tanyanya kepada dokter. Lah kenapa perkara agama kok sembrono? Pokoknya tanya kepada semua orang. Loh, hati-hati. Hati-hati. Lawang perkara sakit saja. Padahal kalau perkara sakit, apa akhir kesudahan orang yang sakit? Mati kalau nggak sembuh. Mati itu, kata Nabi, sekedar terputus dari kelezatan dunia. Tapi kalau agamanya yang rusak, tanya sembarang orang. Tanya kepada sembarang orang. Nanti terjatuh kepada kehancuran. Apa akhir kesudahannya? Sampai akhirat ciloko. Sampai akhirat dia ciloko. Ini pendekatan pemahaman. Yang kedua, wala adri madza yasna'u haula'i idza asoba. Saya rotahu atolun autalafun. Saya juga tidak tahu apa yang mereka ini lakukan. Kalau misalkan mobilnya rusak atau mobilnya hancur. Kerusakan mobil. Ayuslimuha li akrobaman yamurubihi. Apakah dia akan serahkan kepada orang yang dekat yang lewat di hadapannya? Mas tolong. Lah ngopo? Mobilku remek ini. Wah, lah kalau sembarangan terima bongkar, tidak terima pasang. Nanti nggak akan baik. Nggak akan baik. Am yabahasu an ahsani muhandis, atau dia cari tukang insinyur yang paling baik yang yatakinu tasliha ma'asoba sayaratahu min talafin, yang menguasai perbaikan apa yang menimpa mobilnya dari kerusakan. Ya jawabannya, kalau orang yang waras yang golek sing ahli, Mas bengkel, cari yang ahli. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Idza kana hadza fi islahi dunyahu fa inna tawaqiyahu fi islahi dinihi a'damu wa akhtar. Kalau ini perbaikan dunia, maka penjagaan perbaikan agama lebih besar dan itu lebih berbahaya. Nah, ini menunjukkan pentingnya seseorang, saudara yang saya hormati, itu tahu kepada siapa dia bertanya tentang perkara agama. Ditutup poin ini, contoh yang pertama ini, dari ucapan Imam Malik. Kata Imam Malik, inna hadal ilma dinun fandur aman ta'hudu dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya, kepada siapa kalian belajar, kepada siapa kalian ngaji, kepada siapa kalian tanya perkara agama, itu agama kalian. Itu agama kalian. Kalau orang belajarnya kepada orang yang kuburiyun, nanti beragama Yahudi, nguri-uri kuburan. Kalau orang belajar agama kepada sufi, kepada orang yang dalilnya cuman wangsit, dalilnya cuman mimpi, nanti agama dia seperti itu.
Nanti akan rusak. Nanti akan rusak. Ini nasihat yang luar biasa. Jadi penting sekali. Kesalahan yang harus diluruskan. Fas'alu ala dzikri. Ulama. Belajar itu kepada mereka. Makanya bedanya Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Coba kalau kajian-kajian Ahlussunnah itu. Kitab diwacane. Kalau enggak ucapan ulama dirangkumke. Bukan dari dirinya sendiri. Beda dengan yang selain kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau selain Ahlussunnah wal Jamaah sudah tanpa bimbingan para ulama. Ini walau ta'ala alam contoh penyelisihan berkaitan dengan kaidah poin yang pertama. Poin yang kedua. Ada mutasabuti fil ahdi an ahli dzikri haqqan. Dalika anal muntasibina lil ilmi kasirun. Wal mutasyabihina bihim ad'afu dalika. Tidak memastikan dalam mengambil dari ahlu dzikir yang sebenarnya. Iki jane paham agama tenan apa ora? Ulama beneran apa enggak? Itu tidak dipastikan, tidak dicek. Iya. Kenapa kok harus dipastikan? Karena yang bernisbat kepada ilmu di masa sekarang itu banyak sekali. Iya. Punya ilmu itu banyak, tapi yang menyerupai dengan orang-orang yang memiliki ilmu sangat banyak. Jadi sing membo-membo ya, menggambarkan bahwasanya dirinya itu penuntut ilmu, orang yang memiliki ilmu itu adha'afu dzalika sangat banyak. Sangat banyak. Kata penulis, wa man syahada ba'da man yadharuna fil fadaiyati adraka syai'an min dzalika. Maka siapa yang menyaksikan sebagian orang yang nampak pada internet. Jadi pada saluran internet dia akan ketahui sesuatu dari itu. Ya, ketahui dari sesuatu dari itu. Kita kalau buka internet itu orang-orang yang memposisikan seakan-akan ulama tapi bukan ulama. Entah dengan gaya, entah dengan penampilan, wah sabrek. Luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa banyaknya. Fa'inan nasa bisababi dha'fi idrakihim, manusia itu dengan sebab lemahnya pengetahuan mereka, wa qillati tamyizihim, karena sedikitnya kemampuan memilah, kurang selektif, mengira semua yang berbicara tentang Islam langsung disebut ulama. Wah, ngomong Islam, wah ulama. Iya, ulama. Iya, memungkinkan untuk dimintai fatwa dalam perkara syariat. Mereka tidak bisa membedakan da'iyah awil khatib. Ini da'i, ini khatib. Ini ulama, ini penuntut ilmu. Kadang nggak bisa membedakan. Wis pokoknya ceramah, wah itu alim. Saya itu pernah ngisi walimahan itu. Terakhir itu al-alim. Wah, arta keplak wong itu nih. Ya, lungkur ngisi waliman kayak gitu nasihat dari al-alim. Wah, ngawur tenan nih. Itu kan saya menang weh. Tapi kan kebangetan. Kadang orang seperti itu gampang sekali menilai. Wah, saudara kesormati harusnya mampu memilah. Ini dai, ini khatib, ini penuntut ilmu, ini ulama. Jadi mampu membedakan. Sehingga nanti sumber untuk dia mengambil fatwa itu nanti, oh ini kembalinya kepada ulama. Kepada ulama. Kalau nggak bisa langsung lewat penuntut ilmu. Yang penuntut ilmu itu biasanya nyambung kepada mereka. Nanti menyampaikan apa yang difatwakan oleh para ulama. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Lah nanti kalau tidak, sembrono tadi. Apa yang dampaknya? Dampaknya alwanun minal fatawa syadah. Muncul bermacam fatwa yang aneh. Bermacam fatwa yang aneh. Muncul fatwa yang aneh. Yang aneh. Ya. Bal wal ghalah. Wal ghalat alladzi la yuhtamalu wa la yuqbal. Bahkan bukan hanya aneh, keliru. Yang kelirunya itu tidak ada kemungkinan. Karena ada kalanya pendapat itu keliru, tapi masih ada kemungkinan. Ini pendapatnya A, ini pendapatnya B. Pendapatnya B lemah.
Tapi masih dimungkinkan, kenapa? Karena ini berdasar ijtihad ulama. Iya. Tapi kalau ini enggak, sudah enggak ada kemungkinan. Ini ulama ngendi sing berijtihad seperti itu? Enggak diketemukan, tidak diterima. Kasratu itiba'il hawa. Bahkan banyaknya itu mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Kalau enggak mengikuti hawa nafsu, mencari keringanan dari umumnya manusia. Kowe golek dalil sing ngolehke. Golek dalil sing ngolehke. Ya. Pernah itu ada seorang janda pengen menikah. Kalau janda menikah punya orang tua yang menikahkan walinya. Kalau orang tuanya nggak ada, kakeknya dari pihak bapak. Nggak ada saudara laki-laki sebapak. Nggak ada punya anak, misalkan anak laki-laki. Nah, itu misalkan ya. Tapi kadang enggak. Karena tidak direstui oleh orang tuanya, akhirnya golek piye oleh orang misalnya ngene iki. Dadi istilahnya itu kawin lari. Akhirnya cari, tanya ke sana kemari, bukan pertanyaannya itu untuk menjelaskan yang benar yang salah, tapi golek sing ngolehke. Ini kan rusak itu. Yang seperti itu nanti akan ya terjatuh kepada kerusakan. Ini memperturutkan hawa nafsu. Demikian pula wa farraqa tadayunuhum. Kemudian mereka cerai-beraikan dalam beragama mereka. Melemahkan peribadatan mereka dengan sebab yang terpentingnya faudul fatawallati ta'ujju biha katsirun minal fadaiyat. Ya, kaconya fatwa yang langsung kebanyakannya itu ambil dari internet, langsung buka. Ning orang ngerti iki sapa iki. Makanya kalau orang belajar ilmu itu selain dari guru secara langsung, misalkan dari buku, ada nanti patokan. Kamu kenal siapa penulisnya? Kemudian kamu ketahui istilah-istilah yang dipakai. Iya. Nanti kalau diketahui penulisnya itu berpemahaman yang lurus, tadi yang kemarin kita sampaikan itu. Salamatul i'tiqad, akidahnya selamat, salamatul manhaj, manhajnya selamat, kemudian suka menasihati umat, kemudian nampak di atas kebenaran, kemudian semangat untuk memberantas kemungkaran. Ada ciri-ciri pada mereka. Menjaga kesohihan pendalilan. Kalau ada ciri-ciri, insya Allah aman. Tapi kalau asal bahasa ulama itu hati bulail. Apa itu hati bulail? Orang yang cari kayu bakar di malam hari. Kalau cari kayu bakar di malam hari itu nggak tahu mana kayu yang bisa dibakar, mana kayu yang basah. Bahkan lebih parah, kalau orang cari kayu bakar di malam hari, dikiranya kayu ternyata geger ulo. Geger ulo. Lah kalau ulo mungkin nggak berbahaya, tapi kalau ulo berbahaya, cekal matuk mati malah. Jadi kalau sembarangan nanti dalam masalah urusan ilmu, mengambil ilmu sembarangan, maka nanti akan rusak. Akan rusak. Wa hadza ma yaj'alul insanu yafhamu wa yudriku jayidan mauqi al maqalatil ma'surati anis salaf. Maka ini yang menjadikan manusia untuk memahami dan mengetahui dengan baik ya bagaimana sikap ucapan-ucapan dari ulama terdahulu rahimahullah taala fi sa'nil fatawa, berkaitan dengan fatwa, bahayanya. Wahia nususun wa mawaqifu katsiratun, itu nas dan sikap-sikap yang sangat banyak. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar. Ada seseorang masuk kepada Rabi'ah Ibn Abdurrahman. Itu syekhnya Imam Malik, Rabi'ah ini. Fawajadahu yabki, mendapati Rabi'ah bin Abdurrahman ini nangis. Faqala lahu, maka berkatalah kepadanya, Mayu bekika, apa yang menjadikanmu menangis? Ya, warta ali bukai, nangisnya itu semakin karena ketakutan. Faqala lahu, maka beliau mengatakan, musibatun dahal ta'alaika, apakah musibah menimpamu? Kok sampai nangis, nangisnya itu ketakutan luar biasa? Ya, ada apa? Apa ada musibah yang menimpamu? Dia mengatakan tidak. Walakin istufti
man la ilma lahu. Ya, akan tetapi dimintai fatwa seseorang yang tidak memiliki ilmu tentangnya. Dhahara fil islami amrun adimun. Nampak dalam Islam itu perkara yang sangat dahsyat. Apa sangat dahsyat itu? Dimintai fatwa, tapi orang tidak memiliki ilmu. Ya rusak. Nah. Tadi contohkan tadi sama penulis 2. Kalau sakit, kepada siapa konsultasi? Sakit itu kepada yang ahli kesehatan. Kalau mobilmu rusak, kepada siapa kita itu konsultasikan? Kepada ahsanu muhandisin yatakinu tasliha ma'asoba sayarah mintalaf. Penulis katakan konsultasinya kepada yang ahli, insinyur yang ahli, yang menguasai tentang perbaikan mobil. Ya, tapi kalau perkara agama sembarangan. Di masa sekarang itu nampak sekali. Nampak sekali perkara agama itu sembarangan. Qala Rabi'ah wala ba'du man yuftiha huna ahaku bisijni minasurak. Sementara sebagian itu ketika dimintai fatwa, ya, itu di sini itu lebih suka untuk dipenjara dibandingkan dari pencuri. Jadi ada kalanya orang itu mau fatwa, hati-hati tenan. Orang mengeluarkan fatwa tak penjoronan weh. Kehati-hatian dalam berbicara tentang ilmu. Maka saudara yang saya hormati, ini nasihat penting sekali. Belajar agama, hati-hati. Jangan seseorang ketika belajar agama, prinsipnya maling sandal. Apa prinsip maling sandal? Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Apa no wong nyolong sandal itu, sandal jebat itu digawa itu. Wah, kuwi wae sing dicolong. Ya mesti didelok regane sing larang, sing apik itu colong itu. Iya. Tapi apa kita punya kemampuan? Kalau kita duduk di hadapan orang yang dia pandai bersilat lidah. Ketemu itu kalau ngomong, wah wasis, fasih. Tapi ternyata menyimpang. Ini saudara yang saya hormati harus hati-hati. Lah, dikasih catatan oleh Al-Alama Ibnu Hamdan. Ya, kata beliau, bagaimana kalau Rabi'ah itu ro'a zamanana. Melihat zaman kita ini. Yang di masa sekarang itu ada orang yang maju, ya, memberikan fatwa mereka tanpa ilmu. Sementara sedikit pengalaman, jelek sejarah perjalanannya, jahat jiwanya. Jadi niatannya cuma sum'ah, cuma riak, pengen pamer. Pengen popularitas. Pengen menyerupai fudola wa nubala. Orang-orang yang utama, orang-orang yang mulia, yang mereka itu terkenal, mereka itu masturin. Ya, yang mereka itu tertutup. Pengen seperti itu. Menjadi ulama yang mendalam. Menjadi orang yang dalam ilmunya. Yang terdepan. Tapi seiring dengan itu mereka yunhauna fala yuntabahun. Kata Ibnu Hamban, dilarang tapi tidak berhenti. Kowe aja ngasih fatwa sih. Urung umur kowe, urung wayahe. Enggak mau mandek. Ya, diingatkan tapi tidak memperhatikan. Qad amlalahum bi in ika fil juhal alaihim. Sungguh mereka itu, ya, itu dibalik orang yang sangat bodoh. Jadi bodoh luar biasa dikandani ngeyel. Ini saudara yang saya hormati. Jadi supaya seseorang hati-hati. Ini dulu. Nanti setelah itu masih ada, ya, penjelasan beberapa sama bahan renungan. Insya Allah nanti kita lanjut di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.